Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Nadila, mahasiswi YIN Langsa pada jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah artikel ilmiah dengan judul Perkembangan Literatur Hadis di Indonesia Abad 20 yang ditulis oleh Syekh Abdullah, dosen STAI Musadadiyah Garut. Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia selalu menarik perhatian para sarjanawan untuk mengkaji segala aspeknya, baik budaya maupun keilmuan Islam. Dan hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam sudah pasti ikut terbawa, karena tak mungkin Islam sebagai agama yang dapat menuntun tidak terdapat hadis dan sunnah Rasulullah SAW di dalamnya. Pada artikel ini, penulis mencoba memaparkan bagaimana perkembangan literatur hadis pada abad 20. Literatur yang dimaksud di sini adalah berupa kitab-kitab, baik itu kitab klasik yang masih berbahasa Arab ataupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini penulis mencoba memaparkan sejarah singkat bagaimana perkembangan literatur sebelum abad 20. Nah, menurut Martin van Brunessen, seorang antropolog dan orientalis, mengatakan bahwa sebelum memasuki abad ke-20 belum ada kitab-kitab atau literatur hadis yang secara khusus dipelajari di kurikulum pesantren pada saat itu. Meski kitab-kitab klasik sudah dipelajari pada abad 16, tetapi tidak resmi masuk ke dalam kurikulum pesantren. Kemudian seorang orientalis yang lain mengatakan, yaitu orientalis yang bernama Van den Berg, pada tahun 1886 tidak menyebutkan adanya hadis sama sekali dalam kurikulum pesantren tersebut. Nah, terkait dengan pernyataan ini, Martin van Brunessen mengatakan memang secara khusus tidak ada, tetapi para santri, para pelajar sudah menemui hadis pada saat itu, karena sudah pasti argumen-argumen fikih, akidah, dan akhlak yang mereka pelajari pada saat itu terdapat hadis di dalamnya. Kemudian menurut dugaan penulis bahwa kitab-kitab klasik hadis seperti Kutubus Sittah itu sudah ada sebelum memasuki abad ke-20 dan sudah dipelajari. Walaupun dalam jumlah yang sedikit mungkin dan mungkin dalam bentuk tulisan tangan, tetapi sudah dipelajari. Dan memang menurut kebiasaan pesantren tradisional pada saat itu tidak memasukkan kitab klasik ini ke dalam kurikulum reguler. Jadi mereka mempelajarinya ketika hari pasaran. Apa itu hari pasaran? Yaitu ketika hari libur kegiatan belajar seperti bulan Ramadan. Nah, di situ mereka mempelajarinya. Kemudian memasuki awal abad ke-20, perkembangan literatur hadis menunjukkan intensitasnya. Ditandai dengan dikirimnya sejumlah besar kitab-kitab kuning dari Timur Tengah oleh ulama Indonesia. Kemudian perkembangan literatur hadis semakin menunjukkan intensitasnya ketika adanya arus modernisasi yang ada pada awal abad ke-20 pada saat itu. Arus modernisasi atau modernisme ini adalah gerakan yang didasari oleh keinginan untuk mengembalikan ajaran Islam pada kemurnian ajarannya. Mengembalikan Islam kepada kemurnian ajarannya, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, terlepas dari taklid-taklid. Gerakan ini salah satunya dipelopori oleh kelompok Muhammadiyah. Nah, jadi gerakan modernisme ini atau modernisasi ini adalah gerakan yang pada saat itu cukup memberikan dampak yang besar, terutama dalam dunia pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Muhammadiyah, mereka setidaknya memiliki 6 pilar yang dimodernisasi oleh Muhammadiyah dalam pendidikannya. Yang pertama, cara mengajar. Yang kedua, bahan pelajaran. Yang ketiga, rencana pembelajaran. Keempat, pendidikan di luar waktu belajar. Kelima, guru. Dan keenam, pola hubungan guru dengan murid. Kemudian, di antara lembaga-lembaga pendidikan yang terbawa oleh arus pembaruan ini adalah di antaranya Madrasah Al-Irsyad,
lalu kemudian pesantren Sungai yang Batu Sangkar, dan pondok modern Gontor. Lalu perguruan Sumatera Tawalib, pesantren Persis Bandung, dan sebagainya. Kemudian dengan adanya perubahan pembaharuan ini dalam hal pendidikan, pada saat itu masuklah materi-materi baru, bahkan materi yang tidak dikenal sebelumnya. Seperti salah satu contohnya adalah dalam bidang hadis ini adalah Diroyah al-Hadis, yaitu ilmu yang membedakan hadis palsu dengan hadis otentik. Nah, jika kita berbicara tentang ilmu Diroyah al-Hadis, pasti teman-teman sudah tak asing dengan salah satu tokoh yang saya sebutkan ini, yaitu Profesor Dr. T.M. Hasbi As-Siddiqi. Ya, beliau adalah tokoh yang luar biasa dalam keilmuannya, dan teman-teman pun yang sudah mempelajari hadis atau mungkin sudah mengenal pembelajaran hadis ketika di madrasah aliyah atau SMA, pasti sudah tidak asing dengan tokoh tersebut, karena memang buku-bukunya kita jadikan rujukan dalam pembelajaran hadis. Kemudian pembelajaran ilmu Diroyah al-Hadis ini pun semakin semarak setelah adanya perguruan tinggi Islam di Indonesia, baik yang dikelola oleh negara atau sejumlah lembaga swasta. Kemudian menurut salah seorang ulama Indonesia, yaitu Profesor Dr. Mahmud Yunus, pada saat itu beliau mengatakan sejumlah lembaga pendidikan Islam yang sudah ada yang menjadikan hadis dan ilmu Diroyah sebagai mata pelajaran di lembaga mereka pada awal abad ke-20. Dan di sini juga penulis memaparkan bagaimana keberadaan literatur hadis di Indonesia abad 20. Dan pada artikel ini penulis mengklasifikasi ya. Yang pertama, klasifikasinya adalah literatur matan hadis, dan yang kedua adalah literatur keilmuan hadis atau literatur Diroyah al-Hadis. Adapun beberapa literatur yang disebutkan adalah yang pertama, literatur kitab matan hadis berbentuk majalah atau himpunan. Yang pertama adalah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, yang kedua majalah soal jawab oleh Ahmad Hasan. Nah, di sini di artikel ini penulis memaparkan banyak ya teman-teman, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja bentuk kitab yang dipelajari pada saat itu. Nah, ini adalah tapi contoh beberapa kitab yang dipelajari pada saat itu dan kita kenal sampai sekarang dan eksistensinya masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Arba'in Nawawi, dan lain sebagainya. Kemudian kitab berbentuk hadis-hadis pilihan, yaitu yang pertama 2002 Mutiara Hadis yang dikarang oleh T.M. Hasbi As-Siddiqi. Kemudian koleksi hadis-hadis hukum oleh beliau juga, yaitu Hasbi As-Siddiqi. Lalu hadis tentang peradilan agama susunan Fathur Rahman. Kemudian kumpulan hadis dhaif dan palsu karya Yazid Qasim. Kemudian literatur Diroyah al-Hadis. Berarti ini kitab-kitab yang menyusun keilmuan hadis ya. Di antaranya adalah Baiquniyah karya Thaha Ibnu Muhammad Fatur. Kemudian Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis karya T.M. Hasbi As-Siddiqi. Lalu Ikhtisar Mustalah At-Tahdits karya Fathur Rahman, dan Ilmu Hadis karya Endang Sutari. Nah, itulah beberapa literatur yang disebutkan oleh penulis yang pada saat itu ada di awal abad 20 dan sampai sekarang keberadaannya masih dapat kita temui. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa contoh kitab yang telah saya sebutkan tadi, dan di sini teman-teman bisa melihatnya. Dan itulah teman-teman beberapa gambar dari contoh literatur yang saya sebutkan tadi atau kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Dan adapun kesimpulan yang dapat kita tarik dari review artikel ilmiah kali ini adalah bahwa perkembangan literatur hadis tak terlepas dari beberapa hal. Yang pertama, karena adanya jaringan ulama Indonesia dengan ulama Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua, karena arus gerakan modernisme atau modernisasi pada saat itu yang sehingga membentuk beberapa kelompok di dalamnya yang memberikan perubahan atau dampak yang besar di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, arus modernisasi ini juga didasari oleh gerakan puritanisasi atau puritanism. Nah, di mana gerakan ini adalah gerakan mengembalikan upaya keinginan untuk mengembalikan Islam kepada kemurniannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.